Halo rekan-rekan semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Suwondo dari kelas AK 301 Universitas Cyber Asia. Berikut saya akan mempresentasikan tugas perpajakan dengan tema pajak daerah. Nah, pajak daerah itu adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ciri-ciri pajak daerah berikut ciri-ciri pajak daerah yang membedakan dengan pajak pusat. Yang pertama, yaitu pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Untuk ciri yang kedua, yaitu pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Untuk ciri yang selanjutnya, yaitu pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Untuk ciri yang selanjutnya, yaitu pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Pajak daerah Mamuju terdapat 9 jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Mamuju. Nah, kebetulan saya berdomisili di Mamuju, maka data yang saya sajikan berdasarkan data daerah Mamuju. Untuk pajak yang dikelola yang pertama yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Untuk yang kedua yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang ketiga yaitu pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Yang keempat itu pajak reklame. Yang kelima pajak air tanah atau PAT. Yang keenam pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Yang ketujuh pajak sarang burung walet. Yang kedelapan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dan yang terakhir yang kesembilan yaitu biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Adapun persyaratan pelayanan pajak dan retribusi yang harus dimiliki oleh wajib pajak untuk melakukan pengurusan perpajakan daerah, antara lain yang pertama harus memiliki KTP, yang kedua memiliki NPWP, yang ketiga memiliki NPWPD, yang keempat memiliki izin usaha, dan yang kelima itu mengisi formulir pendaftaran wajib pajak orang pribadi atau badan. Sistem dan prosedur layanannya, untuk yang pertama, pelayanan pembuatan PBB perdesaan dan perkotaan baru, mutasi, pemecahan, penghapusan. Proses yang pertama yaitu menyetorkan berkas permohonan PBB baru, mutasi, pemecahan, penggabungan ke loket pelayanan. Selanjutnya, itu petugas menyerahkan berkas ke pengelola data PBB PB2. Proses selanjutnya, pengolah data memberikan NUP atau untuk data baru dan pemecahan. Proses selanjutnya, Subbit PBB1 dan PBB2 melakukan verifikasi atau paraf dan menyerahkan ke operator konsul. Dan yang terakhir, penerbitan SPPT PBB B2. Nah, untuk jangka waktu penyelesaiannya sendiri itu memakan waktu selama 3 hari. Untuk tarifnya itu gratis dan produk pelayanannya yaitu SPPT, PBB P2, dan SKNJOP. Untuk pelayanan pendaftaran wajib pajak dan penerbitan SKPD, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak hiburan dan pajak parkir,
Proses yang pertama yaitu wajib pajak membawa berkas persyaratan ke bagian loket pelayanan. Selanjutnya verifikasi berkas. Proses selanjutnya penginputan data wajib pajak ke SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah. Selanjutnya penerbitan kartu NPWPD atau nomor pokok wajib pajak daerah. Proses selanjutnya penerbitan SKPD yang berisi besaran pajak yang diperoleh. Selanjutnya pembayaran pajak di loket pembayaran Bank Sulselbar. Dan yang proses terakhir penerbitan SSPD atau surat setoran pajak daerah. Adapun jangka waktunya yaitu 15 menit untuk wajib pajak yang telah terdaftar dan 30 menit untuk wajib pajak baru atau penerbitan NPWPD. Untuk tarifnya gratis, untuk produk pelayanannya yaitu NPWPD atau nomor pokok wajib pajak daerah, SKPD, dan SSPD. Untuk biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, yang pertama yaitu menyetorkan berkas dokumen yang diperlukan untuk verifikasi dan validasi di loket pelayanan. Selanjutnya, validasi SSPD BPHTB dan penomoran di kolom penelitian validasi. Proses selanjutnya yaitu membuat tanda terima pendaftaran validasi. Dan proses yang terakhir, lembar 1, 2, 3 SSPD BPHTB diserahkan ke loket pelayanan dan lembar selanjutnya diarsipkan. Untuk jangka waktunya yaitu 1 hari pemberian hak baru dan 3 hari pemindahan hak. Untuk tarif itu gratis, untuk produk pelayanan itu SSPD BPHTB. Sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.